Kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang zakat, kita yang haji dan umroh, kita yang bakti sama orang tua, kita yang sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, witir, kemudian duha, sholat rawatib, tahiyat masjid, sholat taubat, kita yang puasa Senin Kamis, ayyamul bid, puasa hari Tasu'a dan Ashura, hari Arafah, ya kita yang sibuk zikir pagi petang, kita yang sibuk membaca Al-Quran dan mengkhatamnya, semua itu akan diambil dengan sangat mudahnya oleh orang-orang yang kita zalimi. Orang yang berzina, orang yang mabuk, orang yang membunuh, orang yang mencuri, Anda yang tanggung dosanya, Anda yang masuk ke neraka. Sudah pahalanya habis dia menikmati oleh orang lain, Anda juga akan masuk ke dalam api neraka dengan menanggung siksa dosa orang-orang tersebut. Hanya dengan Anda gosipin orang, ya, ceritain tentang aib yang ada padanya. Hati-hati teman-teman. Ini luar biasa kehancuran ini. Ya. Di antara sebab terbesar untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melepaskan diri dari kezaliman kepada sesama manusia. Ya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai', falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi, wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih." Artinya, siapa yang pernah menzalimi saudaranya, ya, apakah itu merusak citranya, gunjing atau fitnah, apakah itu mengambil benda dari dia haknya, ya, materi, apakah itu menyakiti fisiknya, ya. Atau kata beliau, siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik yang berkaitan dengan kehormatannya atau lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalannya darinya di hari ini, maksudnya selama masih di dunia. Sebelum datang suatu hari, hari kiamat nanti, yang tidak ada lagi dinar dan dirham, nggak bisa lagi dinegosiasi dengan uang. Ya. Jika dia memiliki amal soleh, maka akan diambil darinya, dari amal soleh sesuai dengan kadar kezalimannya. Tetapi apabila ia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka dosa-dosa orang yang dizaliminya akan diambil dan dibebankan kepadanya. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, ini perkara besar, bukan perkara kecil. Ya. Kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang zakat, kita yang haji dan umroh, kita yang bakti sama orang tua, kita yang sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, witir, kemudian duha, sholat rawatib, tahiyat masjid, sholat taubat, kita yang puasa Senin Kamis, ayyamul bid, puasa hari Tasu'a dan Ashura, misalnya 9 dan 10 Muharram puasa, hari Arafah, ya, kita yang sibuk zikir pagi petang, kita yang sibuk membaca Al-Quran dan mengkhatamnya, semua itu akan diambil dengan sangat mudahnya oleh orang-orang yang kita zalimi. Hanya dengan Anda gosipin orang, ya, ceritain tentang aib yang ada padanya. Hati-hati teman-teman. Ya, kata Nabi SAW, apakah kalian tahu apa itu ghibah, menggunjing orang lain? Maka kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkannya. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau dasarnya ada padanya? Emang aib itu ada padanya? Apakah aib secara fisik, kekurangan fisik, ataupun misalnya dia kekurangan akhlak dan yang lainnya? Maka kata Nabi SAW, kalau ada padanya, engkau telah menggibahnya. Kalau tidak ada, maka engkau telah berkata dusta tentangnya. Ya. Jadi ini berbahaya sekali. Tidak ada celah orang untuk menyampaikan aib orang lain, gitu kan? Kecuali nanti ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Tapi ini sangat pekang. Poin ini harus hati-hati sekali. Ya. Apalagi orang itu tidak ada hubungannya sama Anda. Kalau orang itu ada hubungannya sama Anda, istri, suami, anak, orang tua, teman-teman, yang kira-kira ada hubungannya sama kita, dan kita bisa sebenarnya ya untuk meluruskan kesalahan dia. Kalau dia membuat kesalahan dan tetap dia ngotot, maka di saat itu Anda boleh menyampaikan kepada yang berwajib. Contoh misal, seseorang mau mencuri, mau membunuh, ya, maka ini kan berbahaya gitu. Kita sudah nasihatin, tidak boleh, Islam melarang, dia tidak mau dengar. Maka boleh kita sampaikan kepada yang berwajib, dan ini tidak masuk dalam menggibah, karena berbahaya bagi orang lain dan ada hubungannya sama Anda. Anda bisa menasihatin dia
telah tegak padanya hujjah atau argumentasi, dia sudah disampaikan tidak boleh tapi tidak mau dengar, sini boleh Anda laporkan, gitu kan? Tapi kalau tidak, misal banyak orang sekarang membicarakan tentang pemimpin negara, tentang pejabat pemerintahan, padahal dia sendiri tidak bisa bertemu dengannya. Dia tidak punya wewenang sama sekali. Tapi kan Ustaz dia berbuat kemungkaran, baik, mungkar dalam pandangan agama, kalau betul terjadi, Anda diperintahkan Nabi SAW melakukan tahapannya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran, dia bisa ubah dengan tangannya. Kalau Anda mampu, Anda punya power untuk itu. Ya, Anda punya kedudukan. Orang tua pada anaknya, suami pada istrinya misalnya, ya, atasan pada bawahannya, itu mungkin. Tapi Anda masyarakat biasa kepada pemerintah, bagaimana caranya? Ya. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu maka nasihat dengan lisan. Itu pun lisan ini harus dengan cara yang baik. Ya. Kata Nabi SAW rahimahullah, beriin khataban nas al hasba ukulihim. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengajak bicara orang sesuai dengan kadar akalnya dan jabatannya, kedudukannya. Boleh sembarangan orang ngomong, menghina-hina, menyakiti. Kalau Anda tidak suka Anda dihina dan disakiti, jangan lakukan pada orang lain. Apalagi pada pemimpin Anda. Gitu kan? Hati-hati. Allah telah berikan dia amanah itu. Kan gitu. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Nah ini yang paling mudah. Ya Allah berikan hidayah. Itu saja. Supaya kita tidak ada masalah. Gitu kan? Kita lolos dari hisab Allah di kiamat. Dan kalau Allah kabulkan kita panen pahalanya. Allah kabulkan dia jadi baik maka kita panen pahalanya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Jadi bukan dengan cara kuar-kuar sana sini, sebarkan aib orang gitu kan. Kalau sudah ada pilpres, ada pilkada, ada segala macam, ini sana sini ya. Gosip, fitnah kemana-mana gitu kan. Maka jaga lisan Anda, hati-hati. Anda harus hati-hati sekali karena semua akan ada hisabnya hari kiamat. Orang yang di depan mata kita, pasangan hidup saja misalnya, atau sahabat kita, tetangga kita, bisa kita jangkau, belum tentu mau memaafkan kita. Apalagi kalau orang yang dasarnya kita tidak bisa ketemu. Maka ketemunya di hari kiamat, pastikan dia tidak akan memaafkan Anda. Tapi dia akan panen pahala-pahala Anda sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ruginya luar biasa. Lebih parah daripada itu. Lanjutan hadisnya, teman-teman sekalian. Kalau seandainya pahala-pahala Anda tidak cukup dengan kezaliman yang sudah Anda lakukan pada orang lain, ya. Saya sudah sebutkan tadi, Anda menggunjing, Anda memfitnah, Anda mengambil materi, ya, hak dia, benda-benda, ya, uang, mobil, tanah, segala macam, ya. Kemudian juga Anda sakiti secara fisik, maka kalau Anda ditagih nanti hari kiamat dan ternyata ditimbang kadar dosa Anda itu karena Anda tiap hari gosipin dia. Tiap kali ada kesempatan Anda selalu gunjing dia, Anda selalu fitnah dia, Anda sebarkan sehingga menyebar di seluruh pelosok muka bumi ini. Ya, maka ini masalah. Jadi kan ada orang gitu gosipin orang tersebar, bukan cuma antara dia sama orang tersebut, tapi dengan keluarganya, dengan teman-temannya tersebar di media. Sekarang media luar biasa sampai hanya seluruh pelosok Nusantara. Ada yang kadang-kadang menjadi gosip berita dunia, gitu kan? Ini jadi masalah berat buat dia ini. Ya, maka ini nanti akan menjadi kezaliman. Nah, kalau pahalanya tidak cukup karena banyaknya dosa, mungkin lebih dari 10 orang, 20 orang, 100 orang yang dia gosipin, tiap hari kerjanya gosipin orang saja. Tiap hari cari musuh terus, ya. Maka akan diambil dosa-dosa mereka. Ini luar biasa kehancuran ini, ya. Karena orang yang berzina, orang yang mabuk, orang yang membunuh, orang yang mencuri, Anda yang tanggung dosanya, Anda yang masuk ke neraka. Sudah pahalanya habis dia menikmati oleh orang lain, Anda juga akan masuk ke dalam api neraka dengan menanggung siksa dosa orang-orang tersebut. Ini semua kenapa? Karena gosip, karena menzalimi orang. Zalim ini artinya apa? Menyakiti orang lain. Mengambil yang bukan haknya, bukan hak kita misalnya. Atau tidak memberikan hak orang lain, itu kezaliman semua. Maka bahaya sekali.